Oke, kembali lagi bersama saya di channel Dunia Hukum, channel yang selalu terus membahas permasalahan hukum yang kita alami sehari-hari. Dan juga rekan-rekan dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Dan di sini rekan-rekan kita membahas tentang yang sering kita alami sehari-hari, yaitu adalah tempat untuk melapor sebuah perkara. Nah, kita akan membahas tempat untuk melapor perkara mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri. Nah, untuk itu rekan-rekan terus saksikan video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen rekan-rekan. Karena subscribe itu gratis tis-tis, supaya rekan-rekan tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Untuk itu rekan-rekan, kenapa permasalahan ini kita angkat, kita bahas? Karena masih banyak di antara kita, bahkan kita sendiri, kalau ada sebuah perkara, kita tidak tahu harus melapor kemana. Mungkin hanya yang kita sering tahu bahwa melapor perkara itu adalah ke polisi. Nah, menjadi pertanyaannya, kan kantor kepolisian itu kan banyak. Ada yang berbagian-bagian dia, ada yang mengurus SKCK, ada yang mengurus SIM, dan lain-lain. Nah, disinilah kita mau membahas di mana sih tempat untuk melapor sebuah perkara. Nah, untuk itu rekan-rekan, yang pertama kita harus tahu itu, harus kita mengerti dulu yang dimaksud dengan laporan. Apa yang dimaksud dengan laporan? Nah, di sini kita mau melihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Itu diatur di pasal 1 angka 24. Begini bunyinya rekan-rekan. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Itu tadi rekan-rekan, teman-teman, bahwa yang dimaksud dengan laporan itu tadi sesuai dengan pasal tadi sangat jelas diatur bahwa pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Nah, jadi pasal ini sudah jelas mengatur tadi yang dimaksud dengan laporan. Nah, sekarang rekan-rekan, teman-teman, kita sudah mengerti yang dimaksud dengan laporan. Nah, sekarang kita mau melihat sampai di mana wilayah hukumnya di tingkat Polsek, wilayah hukum dari tingkat Polres, wilayah hukum dari tingkat Polda, dan wilayah hukum tingkat Mabes Polri. Nah, itu diatur rekan-rekan bisa dilihat di PP Peraturan Pemerintah itu nomor 23 tahun 2007 yang bunyinya begini rekan-rekan. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian. Pasal 4 ayat 1 di sana dikatakan daerah hukum kepolisian meliputi yang pertama, daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi. Yang ketiga, daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan. Nah, itu tadi rekan-rekan, teman-teman, peraturan pemerintah itu tadi sangat jelas mengatur bahwa wilayah hukum dari kepolisian dari tingkat Polsek itu adalah satu kecamatan yang dimana dikepalai oleh Kapolsek, dan juga di tingkat kabupaten yaitu adalah Kapolres yang dipegang oleh Bapak Kapolres, itu wilayahnya adalah di tingkat kabupaten. Nah, sedangkan kalau dia di tingkat provinsi itu adalah Kapolda yang dibawahi oleh Bapak Polda ya, dan juga sampai dengan Mabes Polri yang dibawahi oleh Kapolri. Nah, jadi inilah tingkatan wilayah hukum dari tingkat dari kepolisian rekan-rekan, mulai dari
Polsek sampai dengan Mabes Polri. Nah, sekarang kita rekan-rekan sudah mengerti tadi apa yang dimaksud dengan tadi laporan, bagaimana yang dimaksud dengan laporan. Nah, yang kedua kita sudah mengerti juga bagaimana tingkatan hukum tadi, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda sampai dengan tingkat Mabes Polri. Nah, sekarang kita mau bahas di mana tempat untuk melapor sebuah perkara. Nah, itu rekan-rekan di setiap kantor kepolisian, mulai dari Polsek sampai dengan Mabes Polri, itu ada dibuat di situ rekan-rekan SPKT. Nah, di situ biasanya dibuat di situ kan kalau kita ngurus SKCK, biasanya kan dibuat di situ kan SKCK. Nah, kalau kita juga ingin melapor sebuah perkara, itu dia ada dibuat di situ rekan-rekan SPKT. Itu biasanya itu besar dibuat di situ SPKT. Apa yang dimaksud dengan SPKT? Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, disitulah rekan-rekan teman-teman tempat untuk melapor sebuah perkara. Nah, kalau kita melapor perkara, kita menemui nanti di SPKT itu penyidik ya, penyidik dari kepolisian untuk konseling namanya, untuk mendengarkan laporan kita. Nah, penyidik itu nanti melihat laporan kita apakah dia sudah terpenuhi unsur pidana atau apakah sudah ada diduga memang laporan kita benar atau palsu. Nah, biasanya kalau laporan kita itu benar dan penyidik juga sudah dan biasanya kalau laporan kita jelas, laporan kita benar, maka penyidik biasanya akan memberikan bukti melapor. Nah, kalau penyidik memberikan bukti bahwa kita melapor kepada penyidik. Nah, kalau kita sudah melapor dan penyidik sudah memberikan bukti laporan sama kita, bisa rekan-rekan minta nomor dari penyidiknya supaya kita bisa berkomunikasi dengan penyidiknya. Karena kan begini rekan-rekan, terkadang kan kasus di kepolisian ini kan banyak yang mau ditangani. Nah, terkadang bisa aja nanti laporan kita kenapa dia susah prosesnya. Nah, terkadang kan karena banyaknya laporan ini kan akhirnya kan bisa juga diduga ya tertindih laporan kita atau bagaimana. Nah, disinilah terkadang kita juga sebagai pelapor harus aktif juga menanyakan kepada penyidik. Nah, kita tanya, misalkan kalau kita sudah melapor sudah ada 1 minggu bahwa laporan kita belum ada tindakan. Nah, kita kan tidak salah untuk menanyakan sama penyidiknya sudah sampai di mana laporan kita. Apakah sudah ada penyelidikan atau penyidikan. Nah, begitu ya rekan-rekan. Nah, dan juga kalau misalkan kita lupa ya, terkadang kita lupa meminta nomor telepon daripada penyidik yang tempat kita untuk melapor. Bisa juga kita datang ke Polsek, bisa juga kita datang ke tempat kita melapor. Kita menanyakan ke penyidiknya bahwa laporan kita sudah ada perkembangan atau bagaimana. Nah, itu juga penting itu rekan-rekan. Kita juga harus aktif membantu penyidiknya. Dan juga kalau lebih baiknya juga kalau kita sebagai pelapor, kita juga berusaha untuk mencari alat bukti supaya memperkuat laporan kita. Itu juga lebih bagus teman-teman. Walaupun memang untuk mencari alat bukti itu adalah penyidik ya, tetapi kan kita nggak salah juga mencari alat bukti untuk memperkuat laporan kita supaya laporan kita cepat diproses oleh penyidik. Nah, begitu ya rekan-rekan teman-teman. Nah, tetapi rekan-rekan teman-teman, jangan salah juga, kita juga tidak boleh asal melapor gitu loh. Nah, kalau kita asal melapor, kita bisa dikenai juga dia kalau misalkan laporan kita tidak benar atau laporan kita bohong. Nah, itu bisa dikenai juga itu rekan-rekan pidana. Itu rekan-rekan bisa baca, bisa kita lihat di pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begini bunyinya rekan-rekan. Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP
Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, itu tadi rekan-rekan teman-teman, pasal 317 itu tadi sudah sangat jelas mengatur bahwa laporan kita tidak boleh palsu, tidak boleh bohong gitu ya rekan-rekan, bahwa memang laporan kita itu harus jelas bahwa kita melapor memang ada diduga melakukan tindak pidana. Itulah rekan-rekan, semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita, dan tetap rekan-rekan jangan lupa selalu terus pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat.